Kalau saya masuk Masya masjid, Allah. suara saya ngegema ini, Ustaz. Masya Lantai Allah. 2, tempat ibu-ibu sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oh iya, Syekhuna Ustadz siapa? Pak Pak Nur mau ini exit Oh ya. setelah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam waktu Indonesia dan Jumat siang waktu Arab Saudi, 23 atau 22 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah menyambut Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah 1443 Hijriah, dengan tema menata hati menyambut Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah ICC Damam yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau memasuki Ramadan, maka beliau mengajak para sahabat dan memberitahukan para sahabat untuk menyambutnya. Dan tidak pernah ada bulan-bulan lain yang Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambut selain Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak,
faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyambut Ramadan. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadha syahra qad hadara. Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Bulan ini telah menghampiri kalian. Ini juga hadis menunjukkan penyambutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan pada hari yang mulia ini, hari Jumat, hari yang paling utama di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan adalah merupakan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tema kita adalah menata hati memasuki bulan Ramadan. Kalau seandainya berbicara tentang hati, maka kita harus pahami baik-baik bahwasanya hati mempunyai peranan penting di dalam amal lahiriah seorang manusia. Karena hati yang bersih, dia akan menghasilkan amalan-amalan yang luar biasa, terutama nanti kelak di dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya hati. Beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka pasti jasad akan baik seluruhnya. Dan jika sepotong daging tersebut rusak, maka pasti jasad akan rusak seluruhnya. Ketahuilah bahwa sepotong daging tersebut adalah al-qalbu. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini hadis memberikan pelajaran bahwa qalbu atau hati mempunyai peranan yang sangat penting di dalam anggota-anggota tubuh lainnya. Terutama nanti kita Ramadan sangat dituntut dan disyariatkan untuk mengerjakan amalan-amalan inti Ramadan. Maka apabila hatinya rusak, maka jangan pernah berharap amalan-amalan inti tersebut bisa dikerjakan. Apabila hatinya rusak, jangan pernah berharap amalan-amalan inti tersebut bisa dikerjakan. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, a'malul qulub hiyal 'asr. Yang artinya amalan hati adalah pokok dasar di dalam seluruh amalan. Amalan hati adalah pokok dalam seluruh amalan. Wa a'malul jawarih tabaun wa mukammilah. Dan amalan-amalan anggota tubuh lahiriah lainnya, dia adalah
mengikuti dan menyempurnakan. Imam Al-Qayyim juga mengatakan wa anna niyata bimanzilati ruh wal amal bimanzilatil jasad lil a'dha. Niat yang merupakan amalan hati itu kedudukannya seperti ruh pada tubuh manusia, dan amalan kedudukannya seperti anggota-anggota pada tubuh manusia. Alladzi idza faraqa ruhu fa mawatun, yang mana apabila ruh memisahkan diri dari jasad tersebut, maka yang ada adalah kematian. Maka penting sekali memperhatikan hati sebelum masuk Ramadan. Karena badan malas saat beramal ibadah, padahal mushaf ada di sampingnya, kemudian perasaan bakhil, kikir, pelit, padahal uang dia punyai saat bulan Ramadan. Ya, ini salah satu penyebabnya adalah berkaitan dengan hati. Salah satu penyebabnya adalah berkaitan dengan hati. Oleh sebab itulah kita pada kesempatan kali ini membahas tentang menata hati memasuki Ramadan. Apa yang perlu ditata dari hati kita? Yang perlu ditata dari hati kita adalah niat. Niat saat mau memasuki bulan Ramadan. Niat berkaitan dengan tekad. Tekad benar-benar ingin meluangkan waktu untuk memasuki Ramadan, meluangkan waktu untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Ya. Niat yang perlu kita perbaharui adalah perkara niat dan tekad. Tekad untuk meluangkan waktu memperbanyak amal ibadah dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang meluangkan waktu. Dalam hadis qudsi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ibn Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghina wa asuddu faqra wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Yang artinya, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepada. Nah, ini cara bagaimana kita bisa meluangkan waktu adalah dengan menata hati. Sehingga kita bisa meluangkan waktu. Menata hati untuk bertekad kuat untuk bisa meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam bulan Ramadan. Apa yang akan terjadi orang yang meluangkan waktu? Amla sadarkan. Langsung selalu aku isi hatimu dengan kecukupan. Nah, ini selalu aku isi hatimu dengan kecukupan dan aku tutupi kemiskinan. Diatur dulu oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Maka hadis ini harus diingat terus bagi siapa yang ingin memasuki bulan Ramadan dan dia berniat di dalam hatinya, bertekad di dalam hatinya untuk memperbanyak amal ibadah. 11 bulan kita bekerja, mencari duit, 1 bulan saja. Allah ingin kita lebih dekat dengan Allah. Lebih memperbanyak kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan. Ya. Maka jika ada orang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan isi hatinya dengan rasa cukup.
permasalahan manusia, kenapa dia kadang-kadang tidak puas dengan pemberian Allah? Salah satunya adalah karena dia tidak diisi oleh Allah hatinya dengan rasa cukup. Dan kekayaan yang sebenarnya adalah pada hati dengan rasa cukup. Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak. Tetapi harta sebenarnya adalah dengan perasaan yang merasa cukup. Seorang kadang berdoa kepada Allah, kemudian merasa doanya belum dikabulkan karena dia merasa Allah belum memberikan kepadanya apa yang dia minta. Padahal sebenarnya Allah sudah memberikan kepada dia yang dia minta. Cuma dia saja yang merasa tidak cukup. Makanya nata hati sebelum Ramadan agar niatnya, tekadnya untuk memperbanyak amal ibadah. Dan siapa yang mengeluangkan waktu untuk memperbanyak amal ibadah dalam bulan Ramadan, Allah akan urus rasanya, perasaan dia, merasa berkecukupan. Dan kemudian Allah benar-benar tutupi kemiskinannya. Ingat ya, di sini Allah janjikan dua, cukup dan tutupi kemiskinannya. Berarti tidak melimpah ruah. Terkadang tidak melimpah ruah. Karena sebagian ada orang mengira bahwa yang namanya cukup itu harus melimpah ruah. Tidak. Ya, ini para ikhwan. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan isi perasaanmu dengan rasa sibuk. Walam asudda faqrak. Dan aku tidak tutupi kemiskinan. Sibuk tapi nggak menghasilkan. Kenapa? Karena dia perasaannya tidak merasa cukup, selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Ini poin pertama yang harus ditata hatinya, bahwa Ramadan harus menata niat dan tekad. Tekad untuk apa? Untuk memperbanyak amal ibadah, meluangkan waktu lebih banyak beramal ibadah, lebih banyak di masjid, lebih banyak membaca Quran, lebih banyak bersedekah, lebih banyak sholat sunnah, lebih banyak. Dan saya sudah katakan tadi tipsnya agar kita semangat, bertekad meluangkan waktu untuk beribadah, terutama dalam bulan Ramadan. Ingat hadis tadi. Allah akan urus hati kita dan Allah akan tutupi kemiskinan kita. Ini poin pertama, menata hati. Dia harus benar-benar bertekad untuk beramal ibadah. Dan ini seperti hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang mencari kebaikan, terimalah. Wahai yang mencari kebaikan, terimalah. Maksud terimalah di sini, sambutlah bulan Ramadan. Karena bukan saatnya seseorang bermalas-malasan di dalam bulan Ramadan. Sambutlah bulan Ramadan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Ini bukan sembarang bulan. Bulan yang memang disediakan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah. Baik. Ini adalah cara menata hati yang pertama. Bertekad untuk memperbanyak amal ibadah, meluangkan waktu beramal ibadah. Ya. Kemudian yang kedua,
cara menata hati sebelum memasuki Ramadan adalah memasukkan ke dalam hati bahwa Ramadan bulan berkah, bukan bulan sembarang bulan, tetapi dia bulan berkah, ya. Bukan bulan sembarang bulan, tetapi dia bulan berkah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin, jamaah ICC Dammam yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sekarang kita ingin tahu apa itu keberkahan Ramadan. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Ramadan adalah bulan penuh berkah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tata hati kita, masukkan ke dalam hati kita, Ramadan ini bulan berkah. Apa makna keberkahan? Saya jadi ingat, subhanallah ya, hampir 7 tahun saya di ICC Dammam, setiap Ramadan pasti ada daurah intensif Ramadan. Dan sekarang hampir berapa tahun saya pulang? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sekitar hampir 8 dan 7 tahun saya pulang ke Indonesia. Begitu juga saya lakukan. Setiap Ramadan bukan hanya 1-2 pertemuan. Saya menyiapkan para jamaah ICC Dammam untuk Ramadan. Tetapi kita adakan kajian Islam intensif. Kita kupas habis-habisan tentang keutamaannya, tentang fikihnya, tentang amalan-amalan intinya, tentang fikih Ramadan dan fikih puasanya yang begitu luar biasa. Ya, jadi subhanallah ini kenangan betul ketika mengisi tentang kajian-kajian seperti ini. Baik. Sekarang ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Keberkahan Ramadan. Apa itu berkah? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan negeri-negeri bahagian barat bumi yang telah kami beri berkah padanya. Ya, yang telah kami beri berkah padanya. Imam Al-Mufassirin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan pada ayat ini, allati ja'alnal khaira sabitan daiman bi ahliha. Yang dimaksud kami telah berikan berkah pada penghuninya adalah yang kami jadikan berkah, yang kebaikan yang tetap dan terus-menerus bagi penghuninya. Makanya keberkahan maksudnya adalah subutul khair wa dawamu. Kebaikan yang tetap dan terus-menerus. Ramadan berkah berarti kebaikan Ramadan tetap dan terus-menerus dari awal bulan sampai akhir bulan. Kebaikannya ada dan terus-menerus dari awal bulan sampai akhir bulan. Yang akan kita kupas nanti kebaikannya apa saja. Kemudian makna berkah yang kedua adalah kathratul khairi wa ziyadatuh. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan.
Sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan untuk manusia berada di Bakkah, yaitu kota Mekah, yang penuh dengan berkah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang disebut dengan penuh dengan berkah adalah kasratul khairi wa ziyadatuhu litadha'ufil amali fih. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Mengapa? Karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahala. Maka Ramadan berkah, berarti kebaikannya banyak dan terus bertambah. Dan saya ingatkan dari sekarang, jangan pernah bermain-main, berleha-leha di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena semakin mau mengakhiri bulan, semakin itu puncak keberkahan, puncak kebaikan Ramadan. Puncak keberkahan dan puncak kebaikan Ramadan. Hati-hati ya. Saya sering katakan nih selama masih di ICC Damam, kalau ingin beli baju baru untuk Lebaran, maka belinya sekarang, bukan Ramadan. Ya, kalau ingin membeli sesuatu, belinya sekarang, bukan saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena dia Ramadan, semakin hari terakhir, semakin dia puncak keberkahan Ramadan. Baik, kalau ada yang bertanya, apa keberkahan Ramadan? Maka keberkahan Ramadan yang pertama, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dari sisi mana berkahnya kalau Ramadan diturunkan Al-Quran? Maka kita katakan dari sisi dia adalah petunjuk kepada kebaikan. Pembeda antara yang hak dan batil. Terutama kita di Indonesia nih. Saya mau ingin cerita, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di media sosial bagaimana di Indonesia ada orang yang mengaku bisa mengatur awan, mengatur hujan. Maka ini tugas berat bagi pendakwah tauhid agar kembali berjuang untuk menegakkan tauhid di negeri kita tercinta ini. Ya, dan itu ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan, membedakan antara yang hak dan batil. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berpesan kepada jamaah ICC Damam, jangan terlalu sibuk dengan komentar sana sini, akan tetapi coba tanyakan kepada diri. Saat ada orang mengaku, saya mampu untuk mengatur awan, saya mampu untuk mengatur hujan. Coba tanyakan kepada diri kita, mampukah kita menjelaskan berdasarkan dalil bahwasanya hanya Allah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah. Mampukah kita menjelaskan? Mampukah kita membalas argumen-argumen tersebut? Kalau belum mampu berarti wajib bagi kita untuk belajar. Mampunya harus benar-benar yakin. Ini loh bantahan bagi orang yang mengatakan saya mampu mengatur awan, saya mampu mengatur hujan, dan seterusnya. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran dan memilih bulan untuk diturunkan itu di dalam bulan Ramadan, kayak ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Karena dia petunjuk. Karena dia pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian yang kedua, keberkahan Ramadan dilihat dari bahwa di dalam bulan Ramadan, hanya Ramadan, dibukakan seluruh pintu surga. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Dan ditutup pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab, wa ghulqat abwabun niran, falam yuftah minha bab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau ada yang bertanya, keberkahannya dari mana, Ustaz? Keberkahannya dari mana? Agar kita bisa memasukkan ke dalam hati
bahwa Ramadan ini bulan bukan sembarang bulan. Bulan penuh berkah. Keberkahannya dilihat dari sisi bahwa ketika dibuka pintu-pintu surga, fahadha yadullu ala alamati barakati syihr. Ini menunjukkan tanda bukti berkahnya bulan Ramadan. Wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair, dan apa saja yang diharapkan bagi orang yang beramal ibadah dalam bulan Ramadan berupa amal-amal baik, pahala-pahala baik. Itu maksud daripada dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Dan maksud yang kedua adalah bahwasanya yadullu ala kathratis thawab ala siyami syahr wa qiyamihi wa anna al-amala fihi yuaddi ila jannah. Ketika dikatakan pintu-pintu surga terbuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, maka maksudnya adalah yaitu menunjukkan bulan tersebut sangat banyak pahala atas Ramadan, atas puasa, dan atas beramal ibadah di dalamnya. Dan amal ibadah di dalamnya menghantarkan ke dalam surga. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian adapun pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Maka apa maksudnya? Maksudnya adalah bima'na kathratul ghufran wa tajawuzi 'anil dzunub. Maknanya adalah banyaknya ampunan dan banyaknya pemaafan atas dosa-dosa. Ini keberkahan tidak pernah kita dapati kecuali dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan bukan sembarang bulan. Itu keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga, yaitu di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, dan hanya satu malam, tidak berbilang, hanya satu malam Bapak Ibu, yang lebih baik daripada 1000 bulan ketika seorang beramal ibadah di dalam. Dan saya akan sebutkan, perhatikan baik-baik. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ketika Allah berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya satu malam beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada seorang dari Bani Israel berjihad di siang hari selama 80 tahun. Karena disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim bahwa Imam Mujahid rahimahullah bercerita, kana rajulun min Bani Israel yujahidu fi sabilillah wa hamala silah 80 sanah. Berjihad di jalan Allah membawa senjata 80 tahun. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Para sahabat ketika mendengar amalan orang 80 tahun berjihad, mereka heran, takjub, luar biasa ini amalannya. 80 tahun berjihad, kuat sekali. Maka Allah menurunkan Al-Quran, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan harus kita pahami baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud beramal ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya adalah setiap amalan jenisnya apapun lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan berarti amalan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak. Tetapi beramal ibadah, apapun jenisnya, setiap amal ibadahnya dilipatkan menjadi 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Siyamuha wa qiyamuha wa qira'atuha lil Quran wa du'a. Ini tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah ta'ala.
silakan buka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan hari-hari ini kita para ustadz ini ya kadang-kadang tidak laku. Kenapa? Karena sudah ada internet, ya. Orang sudah lebih pintar. Lihat saja komen-komen di media sosial. Kadang-kadang lebih pintar dari ustadznya kalau mau komen, ya. Jadi kata ustadz saya, kata sahabat saya, karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin fi Randa Andirja hafizahullah, kita ini berdakwah di zaman sekarang ini agak mudah karena murid-murid kita sudah dia bisa membuka internet, ya. Cuma yang paling utama sekarang bagi kita dan murid-murid kita adalah mengamalkannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Coba perhatikan sekarang. Itu tafsiran pertama, ya. Tafsiran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mujahid, yang mana para ulama mengatakan idza ja'an mujahid fahasbuk. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid, cukup bagimu. Karena beliau ahli tafsir. Imam Mujahid rahimahullahu taala bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi bani Israil rajulun yaqumu al-laila hatta yusbih, thumma yujahidu al-'adwa bin-nar hatta yumsi. Ada seseorang di zaman Bani Israel, dia bangun malam sampai pagi dan di siang hari berjihad sampai malam. Fa fa'ala dzalika alfa syahr. Dia melakukan itu selama 1000 bulan. Lalu Allah turunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah lebih baik pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut, ya, lebih baik daripada amalan orang tersebut. Berjihad di siang hari, beribadah di malam hari selama 80 tahun. Ini tafsiran yang ketiga. Kedua, yang ketiga adalah tafsiran Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amal ibadah 4 nabi dari Bani Israel. Ayub, Zakaria, Hazqil, Yusha' bin Nun. Yang mana mereka ini beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha tarfatah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Maka kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terheran-heran dengan amalan mereka ini. Lalu Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'i nafar as-samanina sana. Umatmu terheran-heran dengan 4 orang yang beramal ibadah selama 80 tahun. La ya'suhu tarfata'in, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yaitu satu malam beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, bahwa yang dimaksud dengan 1000 bulan adalah sepanjang masa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitab tafsir Al-Qurtubi. Ana bil alfi jami'ad dahar. Lianna al-araba taqulu al-jami' bil alf. Yang dimaksud dengan 1000, maksudnya adalah sepanjang masa. Karena orang Arab biasanya menyebutkan kata 1000 untuk menunjukkan sepanjang masa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Orang kafir, orang musyrik menginginkan kalau seandainya umur mereka dipanjangkan selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Dan yang dimaksud 1000 bulan adalah sepanjang masa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 90. Itu 4 tafsiran yang luar biasa. Maka itulah keberkahan Ramadan. Maka saya katakan, salah satu cara menata hati dalam menghadapi Ramadan, yakini, masukkan ke dalam hati kita. Jadikan sebagai sebuah akidah bahwa Ramadan yang kita hadapi ini bukan sembarang bulan.
tetapi bulan yang penuh dengan berkah. Dan salah satu keberkahan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Pantas memang akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dilarang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, artinya tidak diberi petunjuk untuk beribadah, maka sungguh ia benar-benar merugi. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam riwayat yang lain, man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum. Sungguh siapa saja yang diharamkan dari kebaikan beribadah pada Lailatul Qadar, maka sungguh ia terlarang dari seluruh kebaikan dan tidak dilarang dari kebaikan apapun kecuali seorang yang merugi. Ini ahibati fillah afanillah. Kemudian dan masih banyak keberkahan-keberkahan Ramadan ya. Doa, bulan dikabulkannya doa, bulan Allah memerdekakan hamba-hamba dari api neraka, bulan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa, bulan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang berpahala besar dan tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan. Apa itu diantaranya? Salat tarawih bersama imam sampai selesai. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam beribadah karena iman dan berharap pahala pada bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Juga Rasulullah SAW bersabda, inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya salat semalaman suntuk. Mungkin kita tidak bisa salat semalaman suntuk. Ya, amalan-amalan yang tidak pernah ada kecuali dalam bulan Ramadan. Di antaranya juga umrah. Fa inna umratan taqdi hajjatan ma'i. Apalagi ini sudah dibuka demikian lupa, saya tidak tahu bagaimana peraturan di Arab Saudi yang lebih tepatnya, yang tinggal di Arab Saudi. Tetapi untuk kami yang dari Indonesia, berumrah sudah luar biasa kemudahannya. Tidak ada lagi PCR, tidak ada lagi karantina. Maka ini luar biasa kami yang di Indonesia. Maka apalagi yang dekat, ya naik travel Al-Fatih atau apa gitu, saya masih ingat, subhanallah, ya fa inna umratan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersama. Maka ini ahibati fillah afanillahu iyyakum. Baik. Itu poin yang kedua. Menata hati dalam bulan Ramadan, meyakini sebaik-baiknya bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah, bukan sembarang bulan. Yang ketiga, yang terakhir, ahibati fillah afanillahu iyyakum. Menata hati sebelum masuki bulan Ramadan harus meyakini bahwa Ramadan cuma, kata Rasulullah SAW, hakadha wa hakadha wa hakadha, 30 hari, atau hakadha hakadha wa hakadha, 29 hari. Cuma 29 atau 30 hari, tidak lebih. Maka hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika Jibril alaihissalam berkata, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya karena tidak menggunakan waktu-waktu Ramadan untuk beribadah, ya, tidak menggunakan masa Ramadan yang 29 atau 30 hari saja untuk beribadah, lalu tidak diampuni dosanya, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Maka kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amin. Kemudian kata Rasulullah SAW, faqultu amin. Artinya, ya Allah kabulkan. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, yakini baik-baik waktu Ramadan hanya 29 atau 30 hari. Dan seorang muslim berkaitan dengan waktu, maka seorang muslim menganggap waktu adalah modal untuk menghasilkan pahala. Sebagaimana pedagang harus memiliki modal agar bisa
berdagang dan mendapatkan untung dari dagang. Ya, hati-hati. Waktu adalah modal. Al-waktu ra'su malil insan. Waktu adalah modal bagi hidup manusia muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai Ramadan menjadi kaum rebahan. Menjadi kerjaannya cuma scroll up, murajaah Facebook, murajaah Instagram. Nonton, saya nggak tahu kalau di Arab Saudi, mudah-mudahan Instagram sama Facebook dibatasi ya. Kalau di Indonesia, Allah musta'an. Rasa-rasanya sulit dikatakan ada lagi mata-mata berkhianat, nggak ada lagi. Ya, semuanya sudah terbuka lebar, subhanallah. Rasa-rasanya kalau seandainya seseorang ingin bukan karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berhenti dari media sosial, sangat menghancurkan pahala, subhanallah. Ya, hati-hati. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma nadimtu ala yaumin nadami ala ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amal. Artinya, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam pada hari itu dan habis umurku sedang amalku tidak bertambah. Ini ingat baik-baik dalam Ramadan. Ya, jangan buang-buang waktu. Tidak ada istilah kata bengong. Tidak ada. Ya, tidak ada istilah kata bengong. Makanya akibat menata hati tentang waktu ini, karena Syafi'i rahimahullah yaktimul Qur'an fi Ramadan 60 khatmah. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam selama Ramadan. Dan ini bukan cerita dongeng, Bapak Ibu. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita nyata, bukan cerita superhero, Superman, Batman, Iron Man, nggak ada. Orang yang lancar baca Quran 1 juz setengah jam. Berarti 30 juz 15 jam. 15 jam. 24 jam sehari semalam. Berarti 15 jam kurang 24 jam kurang 15 jam masih bisa 9 jam kita bisa beraktivitas. Masih bisa dawam kita. Masih bisa kerja. Saya ingat dulu ada Mas Nur dari Ponorogo. Entah beliau sudah exit kalau tidak salah. Beliau pertama kali ke SCC Damam, beliau mengatakan, Ustadz, saya dulu pemburu real dan dolar. Pagi 8 jam, kemudian hantam lagi sore, hantam lagi tengah malam. Pokoknya buru real dan dolar. Ya, subhanallah. Maka orang yang benar-benar tahu hakikat Ramadan, dia akan bisa menghatamkan sehari 1 kali. 15 jam. Lalu ada pertanyaan tadi, Imam Syafi'i kok bisa 2 kali? Bukankah kalau 2 kali berarti 30 jam, lebih daripada 24 jam? Maka kita katakan bahwasanya Imam Syafi'i orang yang lancar baca Qur'annya. Maka beliau bisa 1 jam mungkin 20 menit. Yang mana dengan itu beliau bisa mendapati 2 kali hatam sehari semalam selama bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan berarti 60 kali hatam. Ini bagaimana bisa terjadi? Ketika dia mengetahui waktu modal untuk bisa beramal di dalam bulan Ramadan. Dan ingat baik-baik, waktu jika sudah datang, maka tidak akan pernah kembali. Saya katakan dari sekarang, malam pertama Ramadan, jika sudah datang tidak akan pernah bisa kembali kecuali tahun depan. Itu pun kalau kita masih hidup. Ya. Dan waktu kalau sudah datang dia akan sangat cepat berlalu. Matahari
terbit tenggelam tidak akan pernah menggubris Anda yang sedang malas-malas. Nggak akan dia ngubris, hai kenapa kamu tidur aja? Kenapa kamu cuma meroja Facebook dan Instagram doang? Enggak. Dia tidak akan pernah menggubris. Dia tidak akan pernah heboh. Wow, kok kamu tidur aja? Enggak. Ya, dia akan terbit, tenggelam, sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, ini yang terakhir, Ramadan, menata hati untuk masuk ke Ramadan, kita harus memahami baik-baik fungsi puasa Ramadan. Apa fungsinya? Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang pertama yang berkaitan dengan tentang puasa dan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Maka tata hati, pahami baik-baik fungsi puasa adalah bertakwa. Maka sungguh sangat merugi seorang berpuasa tapi tidak bertakwa. Karena nanti masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Ahmad. Rubba sa'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya tidak takwa. Tidak mengerjakan perintah, tidak menjauhi larangan. Ya. Makanya para ulama salaf mengatakan ahwanusya tarkut ta'am wasyarab. Puasa paling rendah adalah puasa yang cuma menahan makan dan minum, tapi maksiat jalan terus. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhib." Jika engkau berpuasa, puasakan juga telingamu. Puasakan juga matamu. Puasakan juga lisanmu dari dusta dan perkataan-perkataan haram. Apalagi Anda di Arab Saudi jarang mungkin sekarang mendengar nyanyian, musik, ya jarang. Ada perempuan nyanyi, mungkin sekarang Anda dengar ini karena saya sedang di hotel. Mungkin di luar sana ada orang-orang sedang konser. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasakan juga telinga, mata, lisan. Bukan malah kita berada di negeri Arab Saudi yang notabene jarang hal-hal tersebut terlihat. Perempuan jarang terlihat, musik jarang terdengar, mata terjaga, telinga terjaga, malah ngulik-ngulik internet, media sosial, sehingga melihat semua yang diharamkan. Nah, ini keliru besar. Ya. Kita tidak ingin puasa kita cuma dapat lapar dan haus. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'im." Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya sangat banyak dan pasti terjadi. Yang puasanya cuma dapat haus dan lapar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan sebutkan hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Yang pertama, dusta. Dan seluruh perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Seperti bersaksi palsu, kemudian menipu, memalsukan, memarkup, semua perbuatan yang berkaitan dengan dusta dan bohong. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan puasanya tidak bertakwa, yaitu puasa tapi melakukan dan mengatakan yang sia-sia. Ghibah, namimah, nyanyi, ya, bermusik, yang sia-sia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi war rafath."
Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan dari perbuatan yang sia-sia. Sia-sia tadi ghibah, namimah, kemudian musik, nyanyian, ya, warrafat, dan perbuatan rafas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rafas adalah perkataan kotor, keji. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Fathul Bari, al-kalamul fahish, perkataan keji, kotor, porno, yang yafhashuhul aqlu wal fitratu wasyara, yang dikejikan oleh akal sehat, fitrah yang selamat, dan syariat Islam. Maka puasa-puasa jauhi hal-hal tersebut. Kemudian puasa-puasa jauhi bertengkar, berkata-kata kasar, kemudian mencaci, mencela, menghina, melaknat, termasuk di dalamnya komentar-komentar. Ini subhanallah, komentarnya kadang-kadang di zaman sekarang barbar sekali. Ya, barbar sekali. Kadang-kadang ya itulah resiko pendakwah ya, resiko pendakwah. Pokoknya sekali kita bikin video maka dikata-katain, di macam-macam. Kita hanya bisa mendoakan ya, Allah maghfirhum, Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka jauhi saat Ramadan berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang keji, yang kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yasqab." Jika salah seorang di antara kalian pada hari itu puasa, maka janganlah dia sakhab. Sakhab adalah raf'us saut. Ya, sakhab adalah mencaci maki, mengangkat suara, menghina, mencela, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira menata hati sebelum Ramadan. Yang pertama, menata hati, yaitu niat, bertekad untuk meluangkan waktu beribadah. Yang kedua adalah menata hati agar meyakini Ramadan bulan penuh dengan berkah. Yang ketiga, menata hati bahwa Ramadan hanya 29 atau 30 hari saja. Yang keempat, menata hati bahwasanya hati kita harus meyakini baik-baik Ramadan adalah bulan takwa. Tidak akan manfaat puasa seseorang dia kalau seandainya dia bermaksiat. Masa yang halal saja kita tinggalkan, sedangkan yang haram kita kerjakan. Ada orang bertanya, kenapa berpuasa tapi dapat lapar dan haus, tidak ada pahalanya? Padahal kan dia puasa. Maka ini pertanyaan dijawab oleh Allah mengatakan, wasirru hadza anna taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakun illa bi ilaihi bi tarkil muharramat. Dan rahasianya adalah puasa-puasa tapi haus tidak ada pahalanya. Karena saat berpuasa dia tidak bertakwa. Rahasianya adalah bahwa siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang halal, makan, minum, bersetubuh kita tinggalkan demi puasa. Dan ini tidak akan sempurna, mendekatkan diri kepada Allah dengan seperti ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram-haram. Masa yang mubah saja kita tinggalkan, yang haram kita kerjakan. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa saja yang mengerjakan yang haram lalu dia berpuasa, meninggalkan yang halal, ini seperti orang mengerjakan amalan sunnah tapi meninggalkan amalan wajib, tidak ada manfaatnya. Nah, makanya puasanya harus bertakwa, jaga telinga, jaga mata, jaga lisan, kemaluan. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat 1 jam saya mengisi. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Nah, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Syukron wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Toyib, bagi jamaah yang ada di sini di Masjid ICC Damam, baik bapak-bapak dan ibu-ibu atau yang lagi online, silahkan bagi yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui chatbox everyone. Tapi ini ada pertanyaan dari Abu Fahri Ustaz. Silakan. Tafadhal. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahmad Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Ada pertanyaan, Ustaz. Mungkin pertanyaannya agak sedikit panjang, Ustaz. Tafadhal. Tadi dari awal kita mendengarkan banyak berkah di bulan Ramadan ini, Ustaz. Kita tahu bahwa tujuan dari ibadah ini untuk akhirat, Ustaz. Apakah ada berkah yang dimaksudkan di bulan Ramadan ini, barokah juga untuk tujuan duniawi, Ustaz? Misalnya kita berharap untuk mempunyai mobil yang baru, mendapatkan THR, karena barokah itu barangkali juga bisa untuk hal yang duniawi, Ustaz. Begitu saja pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Barakallahu fiik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ini berkaitan dengan iradatul insan bi ibadatihi ad-dunya. Keinginan seseorang dengan amal ibadahnya perkara dunia. Apakah kalau seandainya seseorang ketika beramal ibadah di dalam bulan Ramadan, kemudian dia mendapatkan pahala-pahala yang begitu banyak di akhirat, apakah kalau dia ingin dengan amal ibadah di bulan Ramadan mendapatkan pahala-pahala dari sisi duniawi, apakah itu keliru ataukah tidak? Maka jawabannya adalah ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, hendaknya seseorang saat beramal ibadah adalah murni, hanya karena ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali ingin pahala dari Allah. Dan ini yang paling tinggi derajatnya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk menjalankan agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Az-Zumar ayat 2. Ini tingkatan yang paling tinggi. Apa itu ikhlas di dalam ayat ini? Ikhlas dalam ayat ini maksudnya adalah beramal ibadah ingin pahala hanya dari Allah. Ingin pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Begitu juga di dalam surah Az-Zumar ayat 11, an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Agar aku beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam menjalankan agama hanya untuk Allah. Maksudnya adalah berharap pahala hanya dari Allah. Ini adalah tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang kedua, yaitu yang lebih rendah di bawah tingkatan yang pertama, adalah beramal ibadah. Dia ingin pahala dari Allah, tetapi juga ingin kebaikan duniawi. Maka ini ada dua bagian. Jika pahalanya dia untuk Allah lebih besar, maka ini adalah diperbolehkan. Jika menginginkan pahala duniawinya lebih besar, maka ini kurang
diunggulkan dalam beramal ibadah. Ya, perhatikan baik-baik. Dia ingin pahala dari Allah, ingin juga dapat dunia. Maka dalam perkara yang ini ada dua bagian. Jika orang pahalanya ingin lebih besar dari Allah, tapi juga ingin dunia, tapi kecil daripada pahala tersebut, maka ini lebih baik. Tetapi jika ingin dunia, kemudian dia ingin pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah daripada dunianya, maka ini tercela dan bisa masuk ke dalam perbuatan syirik asghar. Kenapa? Karena dia menginginkan pahala untuk duniawinya lebih besar dibandingkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang paling parah adalah tidak menginginkan apapun dari amal ibadahnya kecuali duniawi. Kecuali duniawi. Maka ini masuk ke dalam ayat Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepadanya amalan-amalan dia di dalamnya. Dan kami tidak akan menguranginya. Dikasih oleh Allah. Makanya, kalau orang sedekah niatannya cuma ingin dapat uang lebih banyak, sedekahlah 100, Anda akan dapat 1.000.000. Sedekahlah 1.000.000, Anda akan dapat 1.000.000.000. Kalau cuma itu dikasih oleh Allah. Kasih. Nggak heran kita, dikasih. Tetapi apa kata Allah? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka ini adalah tingkatan yang paling rendah, yang niatannya di dunia, niatannya dari amalnya hanya dunia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, siapa yang berpuasa, beramal ibadah, ingin mendapatkan dunia, promosi pekerjaan, gaji lebih tinggi, intensif THR, kemudian mobil lebih baru, maka dilihat apakah dia masuk nomor 3 ataukah masuk nomor 2. Kalau nomor 3 berarti benar-benar terhapus pahalanya. Kalau nomor 2 maka dilihat mana yang lebih tinggi dari niatannya. Pahala, ingin pahala dari Allah kah atau ingin duniawi kah? Jika ingin pahala dari Allah masih selamat amal, meskipun tidak utama. Tetapi jika ingin dunia lebih tinggi dibandingkan pahala dari Allah, maka ini masuk ke dalam syirik asghar di dalam amalan hati. Karena kalau kita berbicara tentang syirik asghar, dalam amalan hati ada 4. Pertama, riya. Yang kedua, beramal ingin dunia. Yang ketiga, bersandar kepada sebab. Yang keempat, taqayyur, merasa bernasib sial dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Wallahu a'lam. Nah, Ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Saat ini banyak ustadz-ustadz di Indo yang dicap radikal dan dibatasi dakwahnya sehingga hati kita menjadi kesal dan geram. Mohon nasihatnya Ustadz dalam menghadapi kondisi seperti ini. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saya nomor 40 itu. Ya, saya nomor 40 dicap Ustadz radikal. Ala kullin khairan insyaallah. Kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita jelas. Apa yang disebutkan adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dakwahkan. Dakwah kita tidak sembunyi-sembunyi, dakwah kita live
di media sosial, maka pada saat itu imshi wa tawakkal. Kita katakan jalanlah terus dan bertawakallah kepada Allah, dan tidak perlu terlalu digubris tentang hal-hal tersebut. Saya pun nasihatkan kepada para jamaah sekalian, belajarlah ilmu agama dan bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada para pendakwah, terutama Ustadz Muhammad Sulhan hafizahullah taala, gunakan waktu untuk berdakwah kepada tauhid dan sunnah. Karena nanti mungkin ada saatnya kita tidak bisa berdakwah kepada tauhid dan sunnah. Ada saatnya mungkin kita tidak bisa berdakwah kepada materi dakwah yang paling agung, yaitu tauhid dan sunnah. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah keluar dari rel dakwah tauhid dan sunnah. Bolehlah sesekali mungkin tentang tema-tema yang kekinian, tetapi tetaplah fokus dakwahkan umat kepada tauhid dan sunnah. Apa yang sekarang terjadi di tengah masyarakat, maka salah satu solusi yang paling utamanya adalah tauhid dan sunnah. Maka saya nasihatkan kepada jamaah, kita mengatakan dalam hal-hal seperti ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang artinya cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pencukup kita, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan dari online Ustadz. Ini Pak Tajudin angkat tangan. Silahkan Pak Tajudin. Silahkan Pak Tajudin untuk buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik, Pak Tajudin. Udah lama tidak bersua. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Tadi mengenai hadis yang cuman tolong dilengkapi nanti hadisnya. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan itu, maka merugi dia. Nah, apa penyebabnya, Ustaz? Tolong dijelaskan. Itu aja, Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Salah satu hadis tersebut maksudnya adalah tentang Lailatul Qadar, Pak. Jadi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia benar-benar merugi. Taib. Siapa yang diharamkan? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tidak beribadah pada Lailatul Qadar. Itu saja. Makanya saya punya buku. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa dicetak di ICC Damam oleh kantor. Saya dedikasikan buku ini untuk dicetak dan tidak pernah dijual, karena saya tidak mengambil royalti dari percetakan buku. Beberapa buku saya cetak pribadi atau ada donasi, kemudian dicetak dibagikan begitu saja, tidak pernah dijual. Ada judulnya Pasti Dapat Lailatul Qadar. Dan saya akan bagikan nanti ke Pak Sundoro, mudah-mudahan bisa dicetak di di Arab Saudi. Pasti dapat Lailatul Qadar. Salah satu penyebab orang dapat Lailatul Qadar adalah beribadah. Itu saja, Pak. Berarti penyebab orang tidak dapat Lailatul Qadar tidak beribadah kepada Allah pada Lailatul Qadar. Entah dia ketiduran, entah dia mengerjakan aktivitas-aktivitas yang bukan ibadah, entah dia mengerjakan bahkan dosa. Banyak sebabnya. Bahkan untuk zaman sekarang, saat i'tikaf pun seseorang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Al-Quran tidak hatam saat i'tikaf. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya orang diharamkan dari kebaikan pada Lailatul Qadar, penyebabnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz minta saran dan kiat praktis agar
bisa terus istiqomah beribadah kepada Allah, terkhusus di bulan Ramadan. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Kiat yang pertama, doa. Jangan pernah remehkan doa. Kita ini lemah, Allah yang maha kuat. Doa kepada Allah. Allahumma waffiqna li lailatul qadar. Ya Allah, berikan kami petunjuk untuk bisa beribadah pada Lailatul Qadar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta kepada yang maha kuat, memperlihatkan kelemahan, memperlihatkan kefakiran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, saya ingin mendapatkan nasihat baik secara pribadi berduaan ataupun di majelis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Karena waktu beliau kadang ke Jakarta, saya diperintahkan oleh panitia untuk menjadi tim lekat beliau. Kemanapun kadang-kadang saya ada di samping beliau. Beliau sering mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah. Saya dulu masih ingat ada kawan di pabrik Indofood atau Indomie ya, saya lupa ya. Yang penting waktu itu ada Pak Rangga, Pak Muji dan seterusnya. Ada yang niatan untuk berhaji. Padahal kita dekat dengan Mekah, tinggal beberapa belas jam saja untuk naik. Kemudian sudah meluangkan waktu untuk berhaji, ternyata belum dimudahkan oleh Allah. Karena mungkin ada owner perusahaan waktu itu datang, kemudian mengaudit perusahaan dan seterusnya, dan itu di musim haji. Ini yang seperti ini memerlukan doa. Dan satu lagi para ikhwan, banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Coba perhatikan. Terkadang ada mushaf nih di hadapan kita. Ada mushaf elektronik di handphone kita. Aplikasinya banyak. Tapi kenapa satu huruf pada 1 kali 24 jam kita belum membacanya? Jangan dikira itu cuma hanya malas Ustadz. Itu kayaknya belum tepat saya ngatur waktu Ustadz. Enggak. Itu penyebabnya adalah syu'mul ma'siyah. Kesialan dari sebuah maksiat. Hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim marad, fazadahumullahu maradha. Pada hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Itu keburukan maksiat, syu'mul maksiat. Kita harus pahami baik-baik. Maksiat mendatangkan keburukan. Salah satu keburukan maksiat, malas beribadah yang mudah. Saya beri contoh yang mudah saja. Orang qobliyah atau ba'diyah. Qobliyah mudah, ba'diyah mudah. Kenapa? Kadang samping kanan kita ba'diyah, samping kiri kita ba'diyah. Kita kok enggak? Kita kok asik main handphone? Itu bukan karena hanya malas Ustaz, kan cuma sunnah. Enggak. Itu syu'mul maksiyah. Oleh karenanya, perbanyaklah ibadah istighfar. Di sini rahasia mengapa Rasulullah SAW setiap kali bermajlis beristighfar minimal 70 kali. Di sini rahasia Rasulullah SAW pernah bersabda, tuba liman kana fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh sangat luar biasa. Siapa yang di dalam buku catatan amalnya istighfarnya mudah. Kenapa? Karena istighfar menghapus dosa, dan ketika terhapus dosa, akhirnya seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ikhlaskan niat. Biasanya yang tidak istiqamah karena ikhlasnya tidak, karena amalnya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat hanya karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, tidak menginginkan pahala kecuali dari Allah, tidak menginginkan pujian, sanjungan, hadiah dari manusia, ikhlas, maka mereka akan istiqamah. Kan sering saya ulang-ulang di ICC dalam waktu itu. Ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. 3 mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Ibadah yang ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim panitia selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin. Afwan izin bertanya, ibadah-ibadah apa saja selain puasa yang perlu ditingkatkan bagi seorang ibu rumah tangga yang masih menyusui anaknya dan mengurus anak-anaknya yang masih kecil-kecil di bulan Ramadan nanti tapi belum sanggup menunaikan puasa karena kondisi kesehatannya. Syukron wa jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Wanita yang hamil atau menyusui, mereka tetap, lihat bahasa saya ya, lihat jawaban saya, mereka tetap disyariatkan untuk berpuasa. Mereka tetap disyariatkan untuk berpuasa. Jika tidak mampu, maka boleh berbuka. Persis seperti orang sakit yang akut atau orang yang musafir. Mereka tetap disyariatkan untuk berpuasa. Tetapi jika tidak sanggup, baik itu menyulitkan atau membahayakan bahkan nyawanya, maka boleh berbuka. Nah, oleh karena itulah para ulama di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui persis seperti orang musafir dan orang sakit yang jika tidak berpuasa maka dia mengqadha di lain hari. Dan juga hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah wal hamil wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah membebaskan dari orang musafir setengah sholat. Artinya boleh dia mengqashar sholatnya. Dan membebaskan dari orang musafir, wanita hamil, dan menyusui puasa. Berarti hukum mereka ini sama. Maka wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika tidak sanggup, dan dia mengqadha. Baik. Lalu amalan apa yang bisa dikerjakan? Amalannya adalah banyak. Pokoknya selain sholat dan tawaf di Baitullah. Selain itu dia bisa kerjakan. Membaca Al-Quran dengan catatan tidak memegang mushafnya. Berzikir, berdoa, bersedekah. Ini ibadah-ibadah yang praktis, ada prakteknya. Atau membantu orang tua, mendidik anak jika dia niatkan untuk mendapatkan pahala, mengurus suami jika dia niatkan untuk mendapatkan pahala. Masih banyak ya yang bisa dikerjakan bagi wanita-wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Harap Ustadz berbagi secuil kisah generasi salaf terdahulu dalam menghidupkan bulan Ramadan. Barakallahu fiik Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Dulu saya pernah mengumpulkan beberapa cerita halus salaf fi Ramadan. Keadaan para ulama salafus saleh di dalam bulan Ramadan. Ya, yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif,
Qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar sampai kepada bulan Ramadan. Dan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menerima amal ibadah mereka. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi saat di dalam bulan Ramadan. Bagaimana dermawannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang mengalir. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan apa yang disebut dengan angin yang mengalir. Kenapa Abdullah bin Abbas menggambarkan dermawannya Rasulullah SAW dengan angin yang mengalir? Maka beliau katakan, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, angin yang mengalir, maka dia mengalir dengan kencang. Begitulah maksud daripada bersedekah di dalam bulan Ramadan. Sekencang-kencangnya, semampu dia. Angin yang mengalir mendatangkan awan, lalu menurunkan hujan, dan kebaikannya banyak. Begitulah dermawannya Rasulullah SAW saat bulan Ramadan, yaitu kepada banyak orang. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah juga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala tentang kisah para salafus saleh saat di dalam bulan Ramadan, yaitu kisah dari Imam Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Yang artinya, jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan yang kerjaannya hanya membaca Al-Quran dan memberi makan kepada kaum muslim. Maka saya nasihatkan, itu hal-hal yang bisa dilakukan saat bulan Ramadan. Coba perhatikan lagi Imam Bukhari rahimahullah. Kana yakhtimu fi Ramadan aktsara min 40 khatmah. Adalah Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran lebih banyak daripada 40 kali. Ya. Kemudian lagi dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, kana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yakhtimu fi Ramadan fi an-nahar kulla yawmin khatmah wa yaqumu ba'da at-tarawih kulla yawmin kulla 3 layalin bi khatmah. Adalah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari, beliau menghatamkan di dalam bulan Ramadan di siang hari. Setiap hari 1 kali. Di siang hari, setiap hari 1 kali. Dan bangun setelah sholat tarawih di setiap 3 malam dengan 1 kali hatam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, kana Abu Abdullah yusalli fi waqti sahar 13 raq'ah wa yutiru minha biwahidah. Adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau sholat di waktu sahur 13 rakaat dan berwitir darinya 1 rakaat. Maka saya sering mengingatkan, sahur-sahur di negeri kita kadang-kadang acaranya lawak, bukan acaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang luar biasa dari para ulama tentang bagaimana menghadapi situasi bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Waktu Ustaz. Saya punya banyak waktu, iya.
Kalau antum yang masih mungkin sudah. Di sini maghrib masih 20 menit lagi ya. Anda mohon keredaan antum untuk ini. Membaca pertanyaan masih banyak Ustaz. Silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Dalam ayat Al-Quran hanya ibadah puasa yang ada kata diwajibkan, ibadah lain tidak ada. Apakah hikmah dari kata itu Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Sepertinya tidak benar kalau seandainya mengatakan hanya ibadah puasa yang dikatakan wajib dalam Al-Quran. Masih banyak yang lain-lain. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berperang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas, yaitu hukum qisas. Dan masih banyak ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kewajiban. Hanya puasa saja. Adapun hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikum itu menunjukkan kepada kewajiban, karena itu adalah dari min siyaghi atau min alfaz al-awamir min al-Quran. Dia termasuk daripada kata perintah dari Al-Quran. Jadi tidak benar kalau seandainya cuma puasa saja yang ada kata wajibnya. Wallahu a'lam. Nah. Tapi Ustaz, ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bolehkah kita mendoakan keburukan buat mantan Ustaz yang telah melecehkan Al-Quran baru-baru ini? Apakah diperbolehkan berdoa seperti itu Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lebih baik kita mendoakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendoakan agar dia mau masuk dalam agama Islam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti di Taif, maka kemudian datang malaikat Jibril, dan ini subhanallah ya. Saya pernah bertanya langsung waktu itu, saya di mobil bersama Syekh Abdul Razak berduaan, dan saya tanya, Syekh, mengapa sabar itu sulit? Maka beliau menjawab, li'anna sabra manzilatun la yablughuha ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran itu sebuah kedudukan yang tidak akan sampai pada kedudukan tersebut kecuali ulul azmi dari para rasul. Kemudian beliau mencontohkan, syub ya Ahmad, coba dengarkan wahai Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW, beliau pergi ke Taif untuk berdakwah. Kemudian setelah itu ternyata dakwah beliau ditolak oleh 3 pemuka Taif. Dan beliau sudah berpesan, kalau kalian menolak, maka tidak mengapa. Tapi tidak perlu diberitahukan kepada kaum Taif. Tapi mereka akhirnya berkhianat. Ketika Rasulullah SAW mau keluar dari Taif, dilempari dengan batu oleh anak kecil dan budak-budak. Ini untuk menghinakan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau sangat terluka parah, hati sakit. Datang malaikat gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad SAW. Aturidu an akhsif alaihim akhshabain. Maukah engkau aku timpakan kepada mereka 2 gunung ini? Saya ingat sekali Syekh Abdul Razak mengatakan, wahai Ahmad, kalau kita itu jangankan 2 gunung, bergunung-gunung timpakan kepada mereka. Mereka sudah dalam tanda kutip kurang ajar terhadap Rasul. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? La bal arjullah an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Tidak. Tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan orang ini orang-orang yang beribadah kepada Allah semata. Maka didoakan lebih baik. Itu satu. Yang kedua,
harus ada bantahan ilmiah dari kaum muslimin. Ya, bukan caci makian, tapi bantahan ilmiah. Ketika dituduh bahwasanya orang tersebut menghina Rasulullah SAW, menghina ayat-ayat Al-Quran, dikarenakan itu adalah modal dari radikalisme, intoleransi, dan seterusnya, maka kita buktikan secara ilmiah bahwa ayat-ayat tersebut tidak menunjukkan kepada radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Ya, buktikan secara ilmiah. Dan ini pernah dilakukan oleh Arab Saudi. Waktu kerajaan Denmark menghina Rasulullah SAW, ataupun ada maksudnya bukan kerajaan, tetapi ada salah seorang dari pembuat kartun menghina Rasulullah SAW, dan kebetulan dia berasal dari Denmark. Maka kemudian beberapa yang patut dibanggakan dari Arab Saudi, mereka membuat bagaimana sosok Rasulullah SAW bukan seperti yang digambarkan, baik melalui video, tulisan, penjelasan, jurnal, dan seterusnya. Bahkan pembuktian-pembuktian sejarah. Nah, ini yang kita perlukan di zaman sekarang. Tidak perlu kita mencaci maki. Karena agama Islam ya'lu wa la yu'la. Islam akan tinggi dan tidak akan dikalahkan. Ya. Tetapi kita sebagai seorang muslim wajib atas penghinaan terhadap Al-Quran dari seorang tersebut. Akan tetapi kita harus bersikap dengan sikap yang lebih manfaat dan lebih maslahat faedahnya. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi ya, pertanyaan terakhir ya. Baik Ustaz, satu lagi insyaallah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya. Apa syarat mutlak mendapatkan Lailatul Qadar? Apa bisa kita rasakan turunnya Lailatul Qadar? Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Amma ba'd. Syarat mutlaknya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, beribadah. Beribadah pada malam bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apakah kita merasakannya? Maka jawabannya tidak. Tidak ada orang yang bisa merasakan dia sudah dapat Lailatul Qadar. Mungkin dahulu kita waktu masih kecil diceritakan bahwa Lailatul Qadar ada cahaya dari langit, lalu masuk ke atap kita, merusak atap kita, kemudian masuk ke dalam diri seseorang, sehingga akhirnya orang tersebut menjadi orang pintar, tukang ramal, tukang obat, dan seterusnya. Tidak. Lalu apakah seseorang mengetahui dia dapat Lailatul Qadar atau tidak? Maka jawabannya juga tidak. Kenapa? Dan ini adalah salah satu hikmah Allah dalam penciptaannya. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui seseorang dapat Lailatul Qadar atau tidak, agar dia tidak jumawah, tidak ujub. Wah, saya sudah dapat Lailatul Qadar nih. Berarti diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Berarti boleh dong maksiat. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang ada tanda dia dapat Lailatul Qadar. Yang ada adalah tanda Lailatul Qadar. Adapun seseorang dapat tanda Lailatul Qadar, maka tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Nah, Allahu khairan Ustaz, atas ilmu dan faedahnya yang antum sampaikan. Afwan buat bagi para penanya yang pertanyaannya tidak bisa dibacakan semuanya. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan pada antum-antum semua. Silahkan buat Ustadz Ahmad untuk menutup. Tafadhol Ustaz. Baik. Sebelum saya tutup, saya masih kegiatan melihat ICC Dammam yang dulu kita berjuang sekitar 7 tahun, dan Allah bertakdir setelah saya kuliah di Madinah, kemudian saya diterima bekerja di ICC Dammam, dan itu adalah modal yang sangat luar biasa bagi saya sekarang berdakwah di Indonesia. Karena apa saja yang saya dakwahkan di Indonesia sekarang
salah satu modal yang saya dapat adalah dari ICC Damam. Dari mulai belajar rukun Islam, rukun iman, permasalahan-permasalahan yang pelik, maka sampai sebagian orang kadang-kadang bertanya, ini dapat materinya dari mana, cepat sekali dapat materi. Maka saya katakan ini adalah hasil sisa-sisa dakwah yang ada di ICC Damam. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan, terkhusus kepada Ustaz Muhammad Sulhan, baligh salamiha ala haula'i du'at wal mudir bi khassah, la'alla salami yablughum wa antum kullukum bi'afiyah, dan semoga kita bisa mendapati bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.